Halo guys, kita ketemu lagi di DNH Channel. Oh ya, sebelumnya mohon dukungannya untuk tekan tombol subscribe and like ya guys. Oke, saat ini kita akan membuat vlog membuat soto Madura. Soto Madura ini biasanya ada isinya itu berupa daging dan jeroan ya guys. Jeroan itu bisa usus, babat, sama paru ya. Oke, kita pertama akan membahas bumbu-bumbu basahnya ya guys. Bumbu basahnya itu berupa bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, lengkoas, ketumbar, dan merica. Oh ya, di sini saya memakai kunyit bubuk ya guys. Kunyit bubuk itu bisa kamu terserah mau ambil dari merek, ada merek yang terkenal juga ya, ada juga yang biasa aja sih. Dan satu lagi untuk bumbu basahnya ini kita akan beri rendaman beras guys. Ini salah satu resep yang tidak ada di bumbu-bumbu soto yang lainnya kecuali di soto Madura ya guys. Oke, untuk ketumbar dan merica itu saya sangrai dulu. Sangrai itu gunanya mengeluarkan aroma yang ada di situ, nanti jadi lebih berasa ya guys, untuk aromanya dan untuk rasa. Oke, ini kita akan lihat beberapa bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbu yang keringnya yang kita akan masukkan nanti di dalam rendaman daging ya, itu salah satunya adalah daun jeruk dan batang serai. Ada dua sebenarnya dari resep ini. Kita bisa pakai lengkuasnya untuk waktu dimasukkan di bumbu basah atau di bumbu keringnya. Cuman saat ini saya membuat untuk lengkuasnya itu langsung dimasukkan di bumbu basahnya. Dan di sini untuk penambahnya, untuk bahan penyajian ada daun seledri ya guys. Untuk daun bawangnya itu kita kasih masuk setelah beberapa saat sebelum dimatikan kompornya, kita akan kasih masuk daun bawang. Dan untuk penyajiannya nanti itu kita akan memberikan garam secukupnya dan micin. Micin ini terserah kalian mau ambil merek apa aja boleh guys, terserah, itu pilihan kamu sendiri ya. Oke, kita bisa lihat nanti waktu penyajian saya akan kasih contoh ya guys. Ini saya tidak akan pakai ulekan ya guys, karena saya langsung aja express pakai blender aja. Bawang merah, bawang putih, kemiri, potongan jahe, potongan lengkuas, bubuk kunyit, rendaman beras, dan ketumbar beserta merica yang sudah disangrai ya guys. Yang tadi saya sebut, pilihan untuk lengkuasnya bisa dimasukkan bumbu basah atau waktu dimasukkan di waktu perebusan daging. Tapi saat ini saya untuk bumbu basah saja. Dan untuk resep Madura ini memang beras yang sudah direndam itu ya guys, itu belum ada di resep soto-soto yang lain kecuali di soto Madura ini. Oke, nanti kita sudah kasih masuk semua bahannya. Setelah itu kita blender ya guys. Kita kasih blender ini ditambahkan air sedikit, tapi
sampai misalnya dirasa kurang halus, kurang bisa ini, kita tambahkan air sedikit demi sedikit ya guys. Ini kita lihat, saya mau menutup blender dan dihaluskan. Kalau memang nanti susah untuk proses blendernya, kita bisa kasih air lagi ya guys. Oh ya, untuk isian sotonya saya tadi bilang sudah bahwa saya hanya memakai daging saja. Kalau untuk jeroan itu saya skip ya guys. Jadi tapi kalau itu kalian sesuai selera mau kasih jeroan boleh, usus, babat, paru, hati, itu terserah kalian nih ya guys. Cuman saat ini saya skip untuk jeroan. Oh ya, ada untuk cara memasak daging biar cepat empuk ya guys, yaitu memakai metode 5 menit, 30 menit, 7 menit. Lah ini tadi saya sudah memasukkan daging pada saat kita masukkan air beserta dagingnya, kita hidupkan dan kita tutup sampai mendidih. Setelah mendidih, kita buka, kita masukkan yang bumbu halus tadi beserta daun serai dan batang serai dan daun jeruk ya guys. Ini sampai kita didihkan lagi, kita tutup selama 5 menit guys, dari yang kita kasih masuk bumbu halus beserta batang serai jeruknya ini kita tutup 5 menit. Selama 5 menit kita hidupkan api. Selama itu kita menutup. Setelah 5 menit itu kita matikan dulu guys, kita matikan apinya, kita tunggu 30 menit. Itu jangan dibuka-buka ya guys, maksudnya dari 5 menit 37 itu tutup dari pancinya itu tidak perlu dibuka-buka. Nah nanti setelah misalnya sudah 30 menit, kita hidupkan kembali kompor dan selama 7 menit itu sampai mendidih. Nanti kita akan buka sebentar. Di situ nanti saya akan memasukkan bahan-bahan yang lainnya ya guys. Kita menunggu proses 7 menitnya. Ini biasanya sampai mendidih ya guys. Jadi kalau kita lihat di panci itu bisa kelihatan bahwa itu sudah sampai mendidih 7 menit. Nanti ada yang saya bahan lainnya yang saya akan masukkan, itu sih optional ya, tapi kalau menurut saya sih lebih enak digunakan pada waktu masak. Tapi nanti kalau misalnya ada kurang, kita tinggal tambahkan lagi. Nah ini setelah udah 7 menit saya buka, tutup pancinya. Ini nanti saya memberikan kaldu sapi yang blok ya guys. Kaldu sapi ini terserah kamu mau pakai merek apa aja boleh. Oh ya, sebelumnya saya masukkan dulu
daun bawang ya guys. Ini saya kasih masuk daun bawang. Sembari itu tidak perlu ditutup lagi, biarkan air mendidih sampai nanti kita lebih kasih masuk lagi bahan-bahan yang lain. Ini yang saya tadi bilang 3 kaldu blok sapi ya guys, terserah mau merek apa aja boleh. Dan biasa dalam pemasakan ini saya memberikan garam itu selera ya guys. Kamu bisa memberikan garam itu langsung atau tidak, karena nanti itu di penyajian juga bisa kita kasih garam. Ini saya kasih garam 3 sendok garam dan 1 sendok gula guys. Baru kita aduk-aduk kembali, kita tunggu sebentar. Ini aromanya sudah terasa guys. Nanti kalian bisa coba. Ini resep yang saya biasa pakai untuk jualan guys. Dan bahan yang lagi satu saya tadi lupa sebut ya guys, bawang putih goreng. Nah ini bawang putih goreng kalian bisa tumbuk, tapi jangan terlalu halus juga, tumbuk kasar saja. Baru kita kasih masuk di rebusan soto ini. Ini tadi yang saya bilang guys penyajiannya. Kalau soto Madura itu biasa ada yang langsung campur ya guys. Jadi saya nasi langsung saya kasih garam dan micin guys. Tapi kalau untuk micin kalian bisa skip, itu selera ya. Cuman biasa juga jualan pun pasti dikasih micin. Tapi kalau orang tidak mau micin juga tidak apa-apa. Ini baru kita siramkan kuahnya di atas tadi garam dan micin ya guys. Baru kita masukkan daging. Ini kalau misalnya kita orang Jawa Timur rata-rata makannya itu dicampur ya guys. Maksudnya nasi dan kuah itu langsung di dalam satu mangkok. Itu sih biasanya ya, tapi selera kembali ke orang. Kalau orang mau dipisah ya silakan. Dan untuk bahan terakhir kita kasih seledri, daun seledri, atau kalau kalian mau juga tambahkan bawang goreng juga boleh. Biasa sih orang memang pakai bawang goreng ya guys. Setelah tadi itu saya pindahkan ke tempat lain karena tadi saya memasak hanya 2 liter guys. Saya kasih pindah ke tempat lain yang lebih besar untuk mendapatkan kuah yang lebih banyak, karena pastinya tadi itu menyusut ya guys. Saya kasih air kembali, saya masak sebentar, baru saya untuk tambahkan air ke dalam